kita lanjut. Jadi melaksanakan program, kita sudah tonton videonya. Mendownload IMR sebagai hasil dari pengambilan data FBHP dan SBHP. Nah, kegiatan mendownload itu adalah menggunakan laptop tentunya sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi ini alat IMR tadi yang sudah dimasukkan ke dalam sumur dikoneksikan ke laptop untuk diambil data-datanya. Berapa tekanannya, berapa temperaturnya pada dalam kedalaman tertentu dicatat ke dalam laptop. Diketahuilah di sini. Nah, kemudian inilah hasilnya, sahabat-sahabat YouTube ya. Hasil download BHP survei. Nah, seperti ini. Ini kedalamannya, ini kedalaman 100, 200, 300, terus sampai kedalaman 885. Nah, kemudian apa itu TPD dalam feet, apa itu MD? Ini adalah dalam meter depth, dalam kedalaman meternya. Kalau TPD ini true vertical depth. Jadi maksudnya apa nih sahabat-sahabat itu? Artinya sumur ini miring, tidak tegak lurus kalau gitu ya. Jadi bisa dikatakan seperti ini sumurnya. Coba kita lihat lebih kurang set. Nah, jadi sumurnya seperti ini kondisinya. Nah, jadi ada MD. Jadi ini bisa kedalaman ini berapa panjang kawat yang ini adalah berapa panjang kawat yang dimasukkan ke sini. Tapi ada lagi namanya TPD. Nah, TPD ini berapa panjangnya tegak lurus di sini. Nah, ini namanya TPD. TPD, misalkan dalam feet. Jadi, kalau di sini kawatnya pasti lebih panjang dibandingkan dengan kalau dia tegak lurus. Nah, kalau kita mau menghitung gradien, tekanan, itu kita ambilnya yang lurus seperti ini, TPD-nya, bukan yang panjang kawat yang ini. Dan ini bisa diketahui, engineer akan mengetahui. Nah, kita coba lihat data-data yang ada ini. Coba kita lihat ya. Ini untuk kedalaman 100 meter, dia 3.281. 3,281 ini. Ini dalam, iya betul, ini jadi 100 meter ini adalah 3.281 feet. Artinya ini masih lurus kalau seperti ini. Nah, kemudian untuk kedalaman 200, dia 656,12 feet. Kita lihat, nah ini ada catatan saya, ini masih faktor pengalinya adalah 3,81. Jadi dari sini ke sini, ini masih 3,281. Jadi artinya masih lurus ini. Jadi artinya di sini masih sama ini. Jadi dalam 100, 200 itu masih sama. Nah, kemudian bagaimana yang ke 300-nya? 300 itu antara ini dikurang ini, dibagi dengan ini dikurang ini, 100, maka panjangnya bukan lagi 3,81, tapi sudah menjadi 3,277. Artinya, pada titik 200 ini dia sudah mulai bengkok, sudah mulai tidak lurus lagi seperti ini, sudah tidak lurus lagi, jadi sudah mulai bengkok seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini kita bisa lihat ini pengalinya adalah 3,277, jadi dia lebih kecil lagi. Kemudian di bawahnya lagi 3,2235 seperti ini. Jadi artinya apa nih? Ini adalah dia ininya lebih panjang, tapi untuk TVD, true vertical depth-nya, maka dia lebih pendek seperti itu. Oke, ini data-datanya. Jadi data yang terakhir diambil ini di kedalaman 885. TPD-nya adalah 2.853,38 ini ya. Nah, nanti di sini ini ada namanya pressure gradient. Apa ini pressure gradient? Ini adalah artinya pada kedalaman antara 800 sampai dengan 885, jadi 800 sampai dengan 885, minyak dan gas, katakanlah fluida yang ada di antara ini gradiennya adalah 0,3125 PSI per feet. PSI per feet. Artinya apa ini? Nah, ini karena dipengaruhi ada gasnya, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, coba saya sampaikan dulu ya. Kalau air itu berapa sih ininya,
gradien tekanannya. Nah, kita ulangi lagi ini pengetahuan kita kembali dulu. Jadi maksud saya, biar sahabat-sahabat YouTube, teman-teman produksi itu dapat memahami ya, apa artinya 0,321 ini. Coba kita hitung dulu. Kita coba kembali ke rumus tekanan pH. Sama dengan 0,052 dikali densitas dikali H. Ini dalam ppg, ini dalam feet. Seperti itu. Nah, kalau misalkan air, itu ininya adalah 8,33 densitasnya. Ininya 1, jadi per feet itu jadi kita anggap 1 ini. Nah, ini berapa? Ini sama dengan 0, kalau kita kalikan adalah 0,433. Jadi air itu ya, kalau ini ada air, katakanlah 10 feet, misalkan tingginya 10 feet. Nah, tekanan akibat air ini setiap feetnya adalah 0,433. Itu kalau air, sahabat-sahabat itu ya. Bagaimana kalau dengan minyak? Kita ambil saja minyak itu misalkan dia SG-nya 0,85. Oke. Oke, untuk pH minyak ya, pH sama dengan 0,052 dikali densitasnya. Ini 8,33, ini untuk air dikali, kalau minyak itu dikali dengan 0,85. Dikali 1 tentu. Nah, ini berapa? Oke, coba kita hitung. 0,052 dikali 8,33 dikali 0,85 sama dengan 0,3682. 0,3682 PSI per feet. Nah, ini kalau ada minyak. Kalau ada minyak di dalam sumur itu, inilah gradiennya. 0,3682 PSI per feet. Nah, di sini tadi kita mendapatkan gradiennya kecil, 0,3125. Apakah ini minyak semua? Belum tentu, bisa jadi tadi nanti ada datanya, ini sumur ini 34% air. Tapi kenapa gradien tekanannya kecil? Ya tentu sahabat-sahabat YouTube. Kenapa? Kalau minyak saja itu 0,3682 PSI per feet, tapi di sini hanya 0,3125 karena di sini ada gasnya. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya. Di sini ada gasnya, jadi dia lebih ringan. Itulah yang menyebabkan gradien tekanannya lebih kecil atau 0,3125. Nah, coba kita lihat lagi, perhatikan ini, sahabat-sahabat. Ini penting ya untuk sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat YouTube untuk mengetahui. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini 0,22 gradien tekanannya, 0,73 ini. Ini 0,19, ini 0,22, 0,247. Nah, ini artinya apa? Di dalam sumur ini makin ke bawah gradiennya makin tinggi. Jadi makin ke atas dia makin ringan. Artinya apa? Ya, waktu di sini gasnya belum terlepas, makin ke ini gas itu tentunya lebih duluan akan naik ke atas. Jadi makanya di atas, sebelah atas ini gradiennya, gradien tekanannya, gradien tekanan GT lah gitu. Makin ke atas dia makin kecil. Ini adalah data asli yang saya dapatkan dari ya katakanlah catatan dari internet juga saya dapatkan ini. Jadi makin ke atas dia makin ringan. Nah, jadi gasnya itu makin lebih duluan naik ke atas. Nah, yang paling bawah adalah 0,3125. Nanti kita akan pegang ini untuk perhitungannya juga. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau kita plot dalam grafik seperti ini jadinya. Ya, ini jadinya seperti ini. Ini sudah depth MTVD, ya, sudah dalam meter true vertical depth. Jadi dalam ketinggian vertikal, bukan dalam kemiringan lagi nih. Ini kebetulan ketinggian yang sebenarnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ini pressure gradient PSI per feet. Nah, ini bisa kita lihat ini pressure, ini tekanan yang warna biru. Kemudian yang merah apa? Pressure gradient flowing. Nah, ini gradient flowing-nya bisa kita lihat di sini. Di sini 0,300, jadi ini tadi 0,31 sekian tadi.
Ini adalah pressure flowing-nya. Nah, nanti ini juga nanti kita ada judul khusus untuk membahas apa sih yang ada di kolom tubing itu, apakah dia gas, minyak, dan air. Bisa kita gunakan ini untuk selanjutnya. Nah, ini ya sahabat-sahabat YouTube ya. Oke, kita lanjutkan. Sahabat-sahabat YouTube, kita lanjut menghitung FBHP. Ya, menghitung. Kenapa harus menghitung? Nah, kita lihat lagi catatannya. Untuk mendapatkan FBHP dari data sumber di atas, cari gradien tekanan terlebih dahulu. Nah, inilah kalau menghitung ya. Kalau menghitung itu cari. Gradien tekanan didapat melalui hasil penurunan amrada, juga dapat dibuktikan dengan penggunaan persamaan sebagai berikut. Nah, ini jadi gini maksudnya sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi, nah ini tadi rupanya ininya apa namanya? Ininya tidak tadi kan tidak sampai di bawah ya. Jadi dia di atas sini. Di atas inilah dia. Nah, kemudian ini karena pengambilan datanya hanya sampai di sini ya. Sedangkan kita untuk dapat data PW itu adalah di sini. Nah, jadi ini perlu dihitung berapa ini di sini. Nah, tentu ada rumusnya. Jadi bisa juga memory gate ini diletakkan di bawah sini, bisa juga di atas. Nah, kalau di atas dia dihitung berapa tekanan sampai di sini. Nah, ini ada rumusnya tentu ya. Nah, kita lihat ini ada rumusnya. Oke, kita sini adalah gradien tekanan ya. Gradien tekanan terakhir nih, P, GT, tekanan akhir nih, akhir sama dengan delta P ya, dibagi dengan delta H. Ini apa maksudnya, sahabat-sahabat itu? Delta P ini adalah selisih tekanan. Kemudian kali ini adalah selisih kedalaman. Nah, kita masukkan lagi GTP. Ini adalah yang akhir tadi, akhir sama dengan. Nah, yang akhir tadi adalah kita bisa lihat di sini, kita kembali lagi coba ke sini tadi. Nah, ini adalah tekanan yang terakhir 992,94, sebelumnya adalah 907,55. Nah, kedalaman terakhir tadi adalah 2853, ini TPD ya, 0,38. Yang ini 2582,34. Nah, ini yang kita perhitungkan, berapa gradien tekanannya, seperti itu. Nah, kembalikan. Nah, ini. Jadi, di sini adalah 992,24 dikurang dengan 907,55. Nah, kemudian selisih kedalamannya adalah berapa? Selisih kedalamannya adalah 2853 dikurang 2582. Nah, ini sama dengan berapa? Ayo kita coba hitung ya. Jadi biar jelas lah ini. Oke. 992,24 dikurang 907,55 sama dengan 84,69 dibagi dengan 2853 dikurang 2582 sama dengan 271. Sama dengan berapa ini? Jadi 84,69 dibagi 271 sama dengan 0,312509. Nah, seperti ini angka yang sebetulnya. Tapi di sini dijadikan adalah 3125. Jadi ininya dibuang. 0,9-nya ya. Ini enggak dipakai. Jadi sampai di sini saja. Nah, apa satuannya ini? Ini satuannya adalah PSI per feet. Ini maksudnya apa sahabat-sahabat YouTube ini?
Jadi artinya setiap pit, kalau ini kita pasangkan gelas ini ya. Nah, saya ulang lagi. Kalau ini ada, katakanlah ada cairan lah gitu ya, cairan tingginya ini 1 pit. Nah, tekanannya di sini di dasar ini adalah 0,3125 psi seperti itu. Oke. Nah, jadi ketemulah titik akhirnya adalah gradien tekanan terakhirnya adalah 0,3125 psi per pit. Nah, kemudian untuk hasil analisa data FBHP-nya menggunakan persamaan Patika sebagai berikut. Nah, ini kita hitung lagi. Oke, kita hitung lagi ini. Baik sahabat-sahabat Nutri ya, kita lanjut ya. Untuk hasil analisa data FBHP, flowing bottom hole pressure menggunakan persamaan sebagai berikut ya. FBHP. Nah, ini kita coba lihat. Kita pakai spidolnya ini aja. FBHP itu sama dengan sebetulnya sama dengan PWF. Sama dengan ya P topnya, P top, pressure yang paling topnya, top perponya, perpo, kemudian ditambah dengan gradiennya, gradien tekanan, GT, depo, BF lah gitu ya. Nah, ini dikali dengan mid perponya dikurang dengan top perpo yang tadi, dengan top ini, top BF-nya. Nah, seperti itu ya. Kita masukin angka-angkanya. Ini tadi yang terakhir ini angkanya adalah berapa tadi? 992. 992,24 PSI. Kemudian gradien yang sudah kita hitung tadi ini ditambah gradien itu adalah 0,3125. Satuan ini adalah PSI per pit. Kemudian dimasukkan angka tengah-tengah perforasinya adalah 3218, 3218,432 dikurang dengan kita ngambilin tadi di 2853 kan. Ini posisi yang di atas 2853. 2853 poin 2853,38. Nah, coba kita hitungin ya. Ini dulu kita hitung berapa? 3218 3218,432 dikurang 2853,38 sama dengan, nah untuk ini saja ini 365,052. Oke. Nah, ini kita kalikan dengan sini. Kalau ini kali ini dikali dengan poin 3125 sama dengan ini. Nah, yang ini adalah 114,078. Nah, ini. Jadi ini sudah satuannya adalah PSI. Nah, yang sudah ada di sini adalah 992,24. Nah, kita tambahkan dapatnya adalah 992,24 ditambah 114,078 sama dengan 1106 sama dengan 1106 318 sama ya. Ah ya, betul lah ini. 1106 318. Nah, ini jadi sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi tekanannya adalah tekanan FBHP-nya adalah 1106,318 PSI.
Nah inilah jadinya. Jadi ada dua cara, saya ulangi lagi. Jadi bisa memory gate-nya diletakkan pas di tengah-tengah perforasi atau dia ada di atas, tapi diperhitungkan dengan mencari gradien tekanan di sininya. Nah, seperti itu ya. Jadi didapatlah EBHP-nya sama dengan 1106,318 PSI. Nah, kemudian ada catatan ini. Selama dia dites sumur ini, hasil tes produksinya adalah gross-nya adalah 806, BFPD, net-nya adalah 532, BOPD, water cut 34%. Nah, untuk apa ini data ini nanti sahabat YouTube? Nah, nanti setelah kita mendapatkan data pressure reservoir-nya dengan data ini, kita ada data apa namanya hasil tesnya 806, kemudian ada EBHP-nya, kemudian nanti kita dapatkan data pressure reservoir-nya, kita bisa mencari Q maksimum nanti. Oke, baik kita lanjut. Bagaimana untuk mendapatkan data SBHP? Nah, ini lanjutannya, karena ada EBHP, ada SBHP. Nah, setelah melakukan program EBHP selesai, dengan kondisi EMR berada di tengah-tengah perforasi, ya, dilanjut dengan penutupan sumur selama 72 jam, umumnya ini 72 jam. Jadi, untuk SBHP, sahabat-sahabat YouTube ya, ini direndam. Nah, ini tidak bisa di sini, dia harus masuk ke sini, memory gate-nya, harus ke tengah perforasi sini. Nah, ini dilakukan penutupan berapa? Selama 72 jam. Nah, jadi sumurnya di-shut-in, ditutup. Jadi apa yang terjadi? Terjadilah namanya BPU. BPU. Apa tuh? Pressure build up. Ini BPU ini. Jadi, ya, build up pressure. Ya, build up pressure jadinya. Jadi dengan ditutup sumur ini, maka ini tekanan di sini akan naik terus. Jadi kalau ada lecatnya itu dia naik seperti ini. Naik selama 72 jam, nanti dihitunglah akan didapatlah berapa tekanan PR-nya. Nah, bisa kita lihat ini ya. Nah, seperti inilah contohnya ya. Jadi dia seperti ini hasil catnya. Nah, ini setelah dilakukan penutupan, maka dia tekanan itu akan naik terus seperti ini. Naik. Sampai nanti ditemukan tekanan PR-nya. Dengan melalui perhitungan tertentu akan didapat harga tekanan statik bottom hole pressure SBHP atau sama dengan tekanan reservoir seperti itu ya. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian ya ini data EBHP dan SBHP didapat dan selesai. Oke, sahabat-sahabat YouTube, jadi cukup panjang ceritanya masalah bottom hole pressure ini, yaitu SBHP dan EBHP. Namun ini sangat penting diketahui sahabat-sahabat YouTube ya, jangan sampai kita ada wireline yang masuk ke daerah kita, apa yang dikerjakannya, bagaimana cara kerjanya juga kita tidak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan kami ini akan dapat diketahui bagaimana cara kerjanya, apa gunanya EBHP ini, dan apa juga yang dinamakan dengan EMR atau Electric Memory Gate ini, atau Electric Memory Recorder, itu apa namanya dan bagaimana juga fungsinya. Mudah-mudahan dengan penjelasan kami ini sedikit menambah pengetahuan adik-adik yang ada di lapangan. Mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan saat ini. Lain waktu akan kita tambah sesuai dengan judul-judul yang sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.